Nama saya Fahria dari kelas Manajemen 222B. Di sini saya akan menerangkan materi mengenai etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia atau SDM. Manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Ruang lingkup manajemen sumber daya manusia meliputi semua aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia dalam organisasi. Aktivitas ini mencakup rancangan organisasi, staffing, sistem reward, tunjangan, manajemen performasi, pengembangan pekerja dan organisasi, dan komunikasi hubungan masyarakat. Adapun peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Peran etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia yaitu untuk menjalankan fungsi-fungsi yang terkandung di dalam manajemen SDM melalui pengelolaan SDM yang baik sehingga karyawan dan perusahaan memperoleh keuntungan yang sama dan terpenuhi haknya, seperti hak untuk perlindungan, keamanan, dan keselamatan, hak atas pekerja. Adapun manfaat etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, dapat mensejahterakan karyawan. Yang kedua, melindungi hak-hak para karyawan. Yang ketiga, memberikan keuntungan bagi perusahaan dalam mencapai suatu tujuan. Yang keempat, yaitu tidak adanya penyalahgunaan di dalam pengelolaan SDM. Dan yang terakhir, mendapat tenaga kerja yang berkualitas dengan memperhatikan etika bisnis. Adapun implementasi konsep etika sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia, konsep etika dapat diimplementasikan dalam bentuk pengawasan organisasi yang didasarkan pada sosialisasi aturan-aturan, memonitor perilaku dan disiplin karyawan, serta mempengaruhi perilaku melalui pemberian hukum bagi mereka yang sering melanggar etika. Tujuan utama dari konsep ini yaitu nilai-nilai etika ini bukan untuk kedisiplinan, tetapi lebih pada usaha-usaha untuk meningkatkan kepedulian karyawan terhadap perkembangan nilai-nilai etis yang lebih berarti. Konsep penanaman nilai etika lebih menekan pada aktivitas yang membantu karyawan dalam pembuatan keputusan, menyediakan nasihat dan konsultasi etika, serta mendukung konsensus mengenai etika bisnis. Ada beberapa hak-hak yang harus dipenuhi sebagai seorang karyawan agar konsep etika dalam menghasilkan keputusan yang etis setiap level menjadi sumber daya manusia. Yang pertama, hak atas pekerja. Yang kedua, hak atas upah. Yang ketiga, hak untuk bersertifikat. Yang keempat, hak untuk perlindungan. Yang kelima, hak untuk diproses hukum. Yang keenam, hak atas rahasia. Dan yang terakhir yaitu hak atas kebebasan. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan mengenai etika bisnis dalam manajemen sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.